Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmarin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan ridho pada seluruh ibadah kita. Salam dan sholawat tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat utama beliau, keluarga beliau, dan keturunan beliau sampai di akhir zaman. Semoga syafaat beliau diberikan baik di dunia dan di akhirat. Salam juga kita tujukan kepada para anbiya Allah, kepada para aulia dan para wali-wali Allah. Semoga kita mendapatkan berkat dan barokah beliau senantiasa bersama diri kita saat ini hingga di akhir zaman nanti. Amin Allahumma amin. Ada 3 kelompok ulama, yaitu 1. Kelompok ulama Ashabul Fatwa, ulama yang sangat menguasai dan memahami hukum-hukum Allah, hukum syariat, fikih, wajib, sunat haram, dosa, amal dan pahala. Mereka banyak mengeluarkan fatwa. Beribadah yang penting, sah. Masalah ibadah itu diterima Allah atau tidak diterima Allah tidak diperhatikannya. Yang penting beribadah kepada Allah. Kemudian banyak berharap amal, pahala dan surga, tidak mengenali yang memberikan surga. 2. Kelompok kedua ulama kubara, ulama besar senantiasa melakukan hal-hal terpuji tentang aturan-aturan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Mereka banyak menguasai tafsir Al-Quran dan hadis, marifat dengan dalil. Dia adalah orang ahli kalam. Sedangkan yang tersirat mereka belum banyak mengerti. Ucapannya memberi manfaat kepada orang lain, menyampaikan cara beribadah karena Allah, dan meyakinkan orang-orang pahala yang besar, amal yang banyak serta surga. Tetapi ibadahnya itu belum tentu sampai kepada Allah, hanya tercatat oleh malaikat saja. Mereka mengutamakan amal soleh berharap surga, tidak menemui yang punya surga. Tidak. Kelompok ketiga ulama hukama, ulama yang mengetahui rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang nampak kepada diri manusia. Mereka mengetahui yang banyak tersirat daripada yang tersurat, kemudian menitik beratkan hakikatullah dan marifatullah kepada zat Allah. Mereka menunjukkan zat Allah, memperkenalkan zat Allah laisya kamislihi syai'un. Karena berpegang selain Allah akan binasa dan hancur. Quran Surah Ar-Rahman 26-27. Kemudian kullu syai'in halikun ila wajah, artinya segala sesuatu binasa kecuali zatnya. Quran Surah Al-Qasas 88. Ulama yang mengajarkan marifat kepada zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah, wajib berpegang kepada Allah, bukan ibadahnya atau nikmat yang diberikan. Mereka mengajarkan marifat Allah subhanahu wa ta'ala, marifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu menjumpai Tuhan terlebih dahulu, barulah melaksanakan perintahnya. Supaya ibadah sampai kepada Allah diambil Allah subhanahu wa ta'ala. Batin mereka selalu disinari dengan nur zat, sehingga melaksanakan sifat-sifat Allah yang terpuji dan yang mulia. Syudul wahdah fil wahdah, artinya pandangan kepada yang ahad saja dilihatnya, tidak ada yang lain dilihatnya, hanya Allah saja. Mereka tidak berharap surga, tetapi kecintaan ridho Allah kepada mereka. Surga terserah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pelajaran syariat dan torikat, tidak ada hakikat dan marifatullah. Tetapi kalau belajar hakikat marifatullah, di situ pasti ada syariat dan torikat. Rasulullah bersabda, siapapun yang ingin menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala,
Allah pun ingin menjumpainya. Siapa yang tidak ingin menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Allah pun tidak ada keinginan untuk menjumpainya. Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Turmudzi dan Nasai radhiyallahu anhum. Allah itu cuma nama, diambil dari Asmaul Husna. Barang siapa tidak kenal yang punya nama, akan sesat selama-lamanya. Wallahualam bisawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.